Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jelita Sibarani dan dua rekan saya yang bernama Reynaldo Yusril dan Dea Amanda Mahdayani akan mempresentasikan materi kita, yaitu etika atau tata krama. Baiklah, di sini saya yang akan memulainya. Manusia sebagai makhluk sosial harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk dapat menjalani kehidupan sebaik mungkin. Tata krama merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan saat membangun hubungan sosial dengan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata krama adalah sopan santun atau basa-basi. Dalam buku Humaniora oleh Suhardi tahun 1997 menyebutkan definisi tata krama ialah perilaku normatif dalam pergaulan sosial atau interaksi antar individu dalam masyarakat yang mencita-citakan keteraturan dan ketertiban masyarakat. Manfaat tata krama dalam kehidupan sosial adalah untuk menunjukkan kepribadian yang baik dan menghargai orang lain sehingga secara lebih mudah diterima oleh lingkungan sosial atau hubungan sosial di masyarakat. Adapun fungsi tata krama yang lain ialah merupakan ketertiban, keselarasan, kerukunan, keamanan, kedamaian, serta rasa tentram dalam lingkungan bermasyarakat. Dengan munculnya suasana tersebut, terjadinya konflik dalam masyarakat juga dapat diminimalisir. Sebelum saya menjelaskan lanjutan materi dari kelompok kami, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Reynaldo Yusril Azulfadi, nomor pokok mahasiswa 20051 60423. Saya berasal dari kelas H4 Manajemen Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tata krama. Yang pertama, tata krama berbicara. Berbicara adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia dalam setiap hari. Tata krama berbicara adalah sopan santun dalam berbicara yang menunjukkan kualitas kepribadian seseorang. Dalam berbicara harus menggunakan bahasa yang sopan, memberikan salam, intonasi yang dijaga, menghindari kosakata yang kasar, serta menggunakan kata-kata seperti maaf, tolong, dan terima kasih. Yang kedua, tata krama makan. Makan merupakan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup atau manusia. Tata krama makan adalah sopan santun di saat sedang makan, mengunyah dengan tenang dan tidak mengeluarkan suara, tidak berantakan dan tetap bersih. Makan, terutama dengan orang lain. Beberapa orang bahkan tidak suka atau membenci kebiasaan mengunyah makanan yang mengeluarkan suara atau mendecak. Tata krama makan dapat diterapkan dengan cara makan posisi duduk yang sopan. Yang ketiga, ada tata krama bertamu. Ada peribahasa yang menyebutkan tamu adalah raja, namun tidak berarti bisa berperilaku seenaknya ketika bertamu. Ketika bertamu, sopan santun harus dijaga, tidak menggunakan alas kaki yang kotor ke dalam rumah. Tidak terlalu lama bertamu sehingga dapat mengganggu aktivitas tuan rumah. Yang keempat, tata krama penampilan. Penampilan adalah hal yang pertama dilihat saat bertemu seseorang. Oleh karena itu, penampilan harus dijaga dan harus diperhatikan. Tidak harus menggunakan pakaian mewah, melainkan harus menggunakan pakaian yang sopan, bersih, dan sesuai dengan acara. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata krama pergaulan. Manusia sebagai makhluk sosial harus bergaul dengan sesama manusia. Tata krama dalam pergaulan menjaga agar hubungan sosial terjaga dengan baik dan harmonis. Pergaulan adalah ramah dan sopan pada semua orang. Memiliki sifat toleransi, tidak bersifat rasial, membantu teman yang kesulitan, menjaga perilaku agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, menjadi pendengar yang baik, dan menghargai orang lain dengan tidak merendahkannya. Tata krama pada usia berbeda, dalam berhubungan dengan orang lain yang usianya berbeda, tata krama usia harus diterapkan.
Misalnya menghormati serta berbicara sopan dan lemah lembut pada orang tua.